saya izinkan kecewa ini hadir. Ya. Saya rasakan, saya relakan. Ya. Setelah itu nanti ketika dia ngalir, kita akan gembira dengan sendirinya tuh. Saya rayakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu kalimat merayakan itu ya. Kalimat merayakan itu, Kang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat merayakan. Iya. Karena kita kembalikan semuanya kepada Allah gitu ya. Iya kan, surat ayatnya begitu, surat Al-Baqarah 155 itu kan. Iya. Wa basyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar sukacita, Iya. gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah mereka mengucapkan Iya. innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu perayaan sebetulnya. Iya. Bukan duka cita, itu perayaan. Kadang-kadang kita mengaitkan itu dengan kalimat duka cita, duka ya. Ya, Padahal sudah. itu justru perayaan. Allah memberikan kabar gembira bagi siapapun yang mengucapkan kalimat itu gitu Kang ya. Iya. Masya Allah. Jadi tidak kita tekan, Enggak. tidak kita repress, tidak kita abaikan, tidak kita sangkal, izinkan dia hadir, kemudian kita amati apa pesan dari rasa itu, baru kemudian izinkan juga dia pergi dengan damai gitu ya. Letting go tadi yang ketiga. Jadi apapun judulnya, luka batin, sedih, cemas, kecewa, itu sebetulnya kalau boleh kita kelompokkan menjadi satu, itu sumbatan jiwa. Itu yang jadi sumber masalah dalam hidup. Yes. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video podcast Inner Game Podcast. Ini adalah sebuah tema besar yang mengupas tentang bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk jadi manusia yang lebih baik, bertumbuh, produktif, lebih damai, bahagia, sejahtera, lahir batin insya Allah. Dan teman-teman sekalian, seperti biasa, dalam setiap seri video podcast ini, kita menghadirkan satu sosok inspiratif, guru kehidupan yang sudah mencerahkan banyak orang. Dan alhamdulillah pada episode kali ini saya datengin langsung nih salah seorang guru. Saya kenal beliau udah lama dari tahun 2014. Beberapa kali janjian dan baru sekarang Allah kasih rezeki waktu. Kita akan ngobrol, mudah-mudahan obrolan ini penuh hikmah, jadi jalan, inspirasi, menggugah diri dan mengubah kehidupan. Dengan siapa kita akan berbincang? Kita akan ngobrol bareng Kang Nunu Zainul Fuad atau biasa dikenal dengan Kang Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Kang Zain? Alhamdulillah, semakin berkah, sehat, bahagia. Terima kasih Coach Masya sudah Allah. hadir. Aduh, ini seneng Masya banget Allah. nih. Makasih Kang sudah diterima ini Alhamdulillah. di kediaman di Bogor ya. Kita datang disambut hujan teman-teman. Ya barakallah. Jadi sesuai dengan tagline-nya Bogor Kota Hujan, dibuktikan. Begitu datang ke rumahnya Kang Zain, disambut hujan. Mudah-mudahan tanda keberkahan ya. Amin. Kang Zain, makasih nih. Langsung dijamu kopi tadi nachos tuh, Masya Allah. Luar biasa, jadi ngerepotin. Alhamdulillah. Kang, mangga antum sapa dulu audiens, kenalan. Sekarang tuh Kang Zain sibuknya ngapain, apa aja aktivitas, mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali nih didatangi oleh Coach Sony and Tim. Masya Ya, Allah. Masya Allah. Podcast on the road ya. Iya, kita pokoknya kemana-mana bawa terus alat podcast nih. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Teman-teman, perkenalkan saya Zainul Fuad atau Kang Zain ya. Dipanggil Kang karena memang orang Sunda ya. Kalau lahir mah di Padang sebenarnya. Oh iya ya? Lahirnya di Padang. Tapi keturunan Sunda, Iya. USA, orang Sunda asli ya. Orang Sunda asli, dari logatnya kentara sekali ya, Ya, Kang Zain. Alhamdulillah. Saya sebagai direktur dari PT Jelep Inti Karakter. Jelep itu jiwa lapang energi berkah berlimpah. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia Ya. agar kapasitas jiwanya berkembang menjadi lebih baik sehingga menjadi lebih tenang dan lapang dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Oh, Masya Allah. Nah, itu. Kan udah tahu kan teman-teman kenapa saya ngundang Kang Zain? Ini inner game banget ini. Ngomongin kapasitas jiwa ya. Apa tadi jelep itu Kang? Jiwa lapang, energi berkah berlimpah gitu. Oh, Masya Allah. Pasti ada alasan kenapa antum pilih nama itu. Gimana sejarahnya antum bisa sampai akhirnya aktif di dunia personal development ini Kang? Ya,
awalnya itu saya di bidang motivasi Oke. spiritual secara umum ya. Ya. Dan beberapa orang bertanya, Kang, kenapa ya habis dimotivasi itu semangat, Mm-mm. tapi nggak lama kemudian paling 1 pekan habis itu lemes lagi. Iya, iya, iya. Itu cerita banyak orang tuh kayaknya. Dan memang kenyataannya memang seperti itu kan? Iya. Ya. Dan saya waktu itu menjawab ya, memang perlu dicas terus ya. Namanya jiwa itu perlu dicas terus ya. Ya. Nah, kesini-sininya saya menyadari bahwa ternyata ya banyak orang yang hari ini ketika mengikuti training motivasi ya, motivasinya itu yang memang hanya ingin fun. Oke. Dan niat, innama amalu biniat. Ya. Dan setiap orang akan dapetin apa yang diniatkan. Mm-mm. Dia pengen fun, pengen healing, pengen sembuh dari keruwetan hidupnya di saat itu aja. Oke. Dan paling berefek ya 1 pekan itu. Ya. Dan motivasi keren untuk itu. Ya. Bisa membakar semangat dan sebagainya. Ya. Lalu kesini-sini saya mulai menyadari nih coach ya. Sepertinya nih ada yang perlu di-upgrade nih. Iya. Nah, kalau istilah coach ini inner game-nya ini Iya, iya. kayaknya kurang dapet nih. Ada saf kosong yang mesti diisi. Iya. Itu ya. Saya coba mencari, akhirnya ketemulah pola-pola terbaru sekarang. Termasuk tentang bagaimana kita memanage ya fuad, kolbu, sodor kita yang ada dalam diri kita. Nah, itu tuh. Nanti kita bahas tuh, Kang. Nah, itu ya. Nah, karena masuk ke ranah fuad, kolbu, sodor dan basicnya memang di Quran ya. Ya. Di Quran ya. Maka kesini-sininya yang tadinya banyak mengundang itu perusahaan, sekolah-sekolah. Nah, kesini-sini banyak mengundang malah masjid. Oke. Jadi 70% itu dari masjid yang Ya. mengundang. Alhamdulillah jadwal lumayan lah. Wah, sibuk banget nih Kang Zen. Lumayan. 70% dari masjid dan majelis taklim. Ya, ya. Ibu-ibu, emak-emak itu coach. Mak-mak militan ya. Iya. Masya Allah. Dan selain sebagai seorang trainer, Kang Zen juga penulis nih. Ada beberapa buku yang sudah Kang Zen tulis nih ya. Ya. Saya pertama kali kenal Kang Zen itu 2014 kurang lebih. Antara 2013-2014 dulu masih kerja di Salemba tuh Kang, inget banget ya. Iya. Kantor ngundang antum sebagai pembicara. Ya, wah, nyimak materinya Kang Zen luar biasa. Dulu buku Zero tuh pertama kali. Ya. Dan ada tema menarik tuh Kang yang sering antum bahas. Wah, teman-teman barokah ya. Ini kita latar belakangnya hujan nih. Masya Allah. Mudah-mudahan ini tanda pertemuan kali ini penuh berkah. Amin. Tadi tuh Kang, yang sempat antum mention tadi tentang ruang dalam diri. Bahwa ternyata ada layer-layer yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Terutama di dalam diri kita ada sodr yang kita artikan dengan dada, ada fuad, ada kolbu. Yang paling dalam ada lub gitu ya. Lubuk hati yang paling dalam. Gimana tuh Kang? Apa itu semua dan bagaimana bisa kita sampai pada fase menyadari permainan dalam diri itu akhirnya berdampak pada aktivitas keseharian? Ya, Masya Allah, ini pertanyaannya sudah langsung to the point ya. Straight to the point. Jadi term atau istilah yang digunakan di Quran itu memang ada 4 tuh ya. Yang pertama itu sodr, itu yang sering diterjemahkan dada. Di mana sodr ini sangat dekat dengan ranah fisik. Oke. Dengan ranah godaan-godaan duniawi, setan mudah masuk ke sodr ini. Waswisu fi suduri. That's it. Iya. Yang bikin was-was di sodrnya manusia. Iya. Kemudian di dalam sodr ini ada yang namanya kolbu. Oke. Allah sampaikan bahwa kolbu itu berada di dalam sodr. Oke. Nah, kolbu ini adalah bentuk fisiknya jantung. Bentuk fisik jantung ya? Bentuknya jantung, bukan hati ya. Nah, kita kan seringnya hati. Ya, kadang-kadang ada bias tuh dalam mengartikan kata kolbu itu ya. Dan kolbu ini menurut Quran surah 7 ayat 179 itu fungsinya untuk memahami. Ya, memahami. Jadi kita untuk mengerti, merasakan, memahami itu gunakan kolbu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubu yaqiluna biha. Ya. Kolbu untuk memahami. Berakal. Okay. Nah, sodr dan kolbu ini ya nanti akan terkait erat dengan sanksi kesadaran. Kesadaran ini yang namanya fuad, afidah. Oke. Hati nurani. Kenapa dia disebut kesadaran, sedangkan sodr dan kolbu ini disebut kepintaran. Oke. Ada yang sadar, ada yang pintar. Yang sadar ini yang bersaksi.
Jadi di surat As-Sajdah ayat 9 itu ketika ruh ditiupkan, maka Allah aktifkan pendengaran, penglihatan, dan afidah. Ya. Jadi Sam'a wal absar wal afidah. Allah aktifkan itu. Jadi itulah sisi kesadaran. Namun kebanyakan orang tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan orang tidak bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang ketika mendengar, melihat, dan menyadari, ditambah embel-embel menghakimi. Oke. Ditambah embel-embel menghujat. Iya. Karena kalau sudah menghakimi, biasanya itu si pintar yang main. Iya, iya. Nah, yang main si kolbu dan si soder. Iya, iya. Nah, kita turunkan bahasanya biar lebih sederhana. Soder itu apa? Ya, soder itu gampangnya emosi, isinya itu soder. Iya. Rasa, insting, itu isi dari soder. Kalau kolbu isinya pikiran dan perasaan. Ya. Plus keyakinan, itu ada di kolbu. Belief. Belief, ada di kolbu. Nah, kalau si sadar, ini adalah fuad, dia hati nurani. Dia yang menyadari perbuatan si kolbu dan si soder. Oke. Dia yang menyadari bahwa dia sedang berpikir, sedang merasa. Dia yang bisa dalam konteks, dia bisa melihat tanpa menghujat, mendengar tanpa gusar, dan hati nuraninya menghakimi tanpa menghakimi, dia bisa memutuskan tanpa menghakimi. Begitu. Nah, itu si sadar. Iya. Nah, bagaimana kita hari ini main di level si sadar, bukan main di level si pintar. Iya, iya. Bermain di fuad, bukan di kolbu dan soder. Karena kolbu dan soder ini itu betul-betul memang banyak dalam penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan nanti yang bertanggung jawab di akhirat itu si fuad. Sebagaimana di surat 17 ayat 36 Allah sampaikan, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ada pengetahuan ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, iya, iya. Jadi bertanggung jawab itu fuad. Hari ini banyak yang berpikiran bertanggung jawab nanti di akhirat si kolbu. Bukan. Si itu soder, kan, ya? bukan. Soder dan kolbu itu fasilitas dari Allah. Fasilitas dari Allah ya. Tools gitu. Tools. Dan suka kebolak-balik tuh kan. Muqallibal qulub. Iya. Begitu. Dan Allah yang menguasai kolbu itu. Apa hubungannya dengan kondisi jiwa nih Kang Zain? Karena kan sebagaimana yang sering Kang Zain bahas juga, manusia itu punya beberapa kondisi kejiwaan. Ada nafs amaratun bisu, ada nafsul lawama. Tentu kita pengen punya jiwa yang tenang, nafs al-mutmainnah. Bagaimana kaitannya tuh Kang? Kita ngelola semua itu supaya punya jiwa yang tenang. Allah sudah membuat kita ini ada 3 entitas inti lah, 3 entitas inti. Satu ruh yang Allah tiapkan tuh. Ruh ya. Tapi itu adalah percikan ilahi. Ya. Kedua tubuh yang dari tanah. Dari saripati tanah. Saripati tanah, tubuh, ruh dari Allah. Dan yang ketiga dari air sel spermatozoa jiwa. Soul. Nah, soul, jiwa. Yang mana itu ada di surat 7:172. Ketika jiwa itu keluar dari sulbinya Adam dan Hawa, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Bala sahidna. Ya, kami bersaksi, kami menyaksikan. Nah, ada ruh, ada jiwa, ada tubuh. Sebagian orang mungkin sering tertukar tuh antara ruh dan jiwa. Iya. Kadang-kadang kita kalau mendoakan orang lain yang didoakan ruhnya. Ila ruhi kan gitu. Ya. Iya. Yang didoakan sebetulnya yang penting jiwanya. Jiwa itu nafs ya. Nafs itu bisa bersih, bisa kotor. Ya. Wan nafsi wa masawaha. Namun nafs yang bagus itu dia akan menyempurna. Ya. Akan menyempurna dengan cara terus dibersihkan. Nah, ada ruh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, jiwa kita ini selama di dunia akrabnya sama siapa gitu? Sama ruh atau sama tubuh? Lebih nikmat mana? Ngaji atau ngopi? Kan gitu. Kalau tubuh tuh yang cenderung sifatnya materi ya? Ya, yang bobot, yang berat, yang physically. Makhluk fisik. Ketika jiwa dekatnya akrab sama tubuh, maka disitulah lahir yang namanya nafsul ammarah bisu. Oke. Jiwa yang suka menyuruh kepada keburukan. Ketika jiwa akrabnya sama ruh,
disitulah lahir namanya nafsul mutmainnah, Iya. jiwa yang tenang. Tapi ketika jiwa ini kadang sama tubuh, kadang sama ruh, berimbang begitu, ya, itu nafsul lawamah, penuh penyesalan. Ciri-cirinya kalau nafsul mutmainnah tenang, Iya. kalau nafsul amar bisu itu tegang, kalau nafsul lawamah ciri-cirinya dia kalau senang banget, kalau sedih banget. Oh, Gitu. ekstrim ya. Ekstrim. Iya. Begitu, Coach. Jadi tentu harapan kita bisa mengelola ruang batin ini ya Kang Zain menjadi pribadi dengan jiwa yang tenang. Ya. Dan ternyata tadi tuh sejauh apa jiwa kita akrab dengan siapa gitu ya Kang Zain ya? Jiwa kita akrabnya sama ruh, maka tenang. Tapi jangan sampai ngaku-ngaku kita adalah ruh. Kita mah jiwa. Allah sudah tetapkan. Ya, kalau mengaku aku adalah ruh, padahal cuma akrab doang. Seperti saya akrab sama Kang Sony, sama Coach Sony. Saya kemana-mana mengaku aku Coach Sony. Iya. Enggak, lo cuma akrab doang. Iya. Sama jiwa juga disuruh akrab sama ruh, akrab sama akhirat, tapi nggak melupakan dunia. Kejarlah kebahagiaan yang sudah Allah anugerahkan kepadamu kehidupan akhirat, ya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Iya. Jadi akrab sama ruh, jangan lupa dunia. Ngaji, jangan lupa ngopi. Sholat, jangan lupa istirahat. Iya. Jangan dibalik. Gimana tuh kalau dibalik? Iya, kalau dibalik jadi rata-rata kan dibalik. Kamu gimana sih kalau orang tua misalkan bilang gitu sama anaknya? Kamu gimana sih sholat ngaji terus main terus jangan lupa ngaji, kan biasa gitu. Oke. Sekarang bisa nggak kita membangun peradaban sampai orang tua itu menasihati kita, kamu ini ngaji lagi, sholat lagi, jangan lupa main. Oke, ini tentang skala prioritas berarti ya? Iya, prioritas. Ya. Siap Kang Zain. Ini menarik nih ngomongin tentang jiwa yang tenang, nafs al-mutmainnah, dada yang lapang itu syarhus sadr ya, makanya doanya Nabi Musa kan Rabbish rahli sadri. Ya Allah lapangkan dadaku, dan ternyata sadr tuh yang diksi yang dipakai dalam Quran. Ada satu pendekatan nih Kang Zain yang menarik yang pernah antum bahas juga di beberapa kesempatan tentang sebuah metode yang antum sebut dengan letting flow. Nah, itu gimana tuh? Bagaimana kita ini kan sebuah approach ya, sebuah pendekatan supaya kita punya dada yang lapang. Kita nggak terpengaruh mungkin dengan energi negatif atau toksik, energi toksik yang ada di sekitar kita. Itu kayaknya menarik tuh Kang untuk kita explore. Apa itu? Apa yang antum maksud dengan letting flow? Jadi begini Coach Sony, jiwa kita ini nanti dia ada level-level kesadarannya. Oke. Ketika dia masih fitrah, masih di tengah, ini masih dalam keadaan ketika terlahir kita ini dalam keadaan itu. Tapi ketika turun main ke jiwa yang sifatnya kita ini pikiran, kita ini perasaan, berarti turun dia. Yang tadinya dia sudah ada di atas, sudah Allah netralkan, fitrahkan, turun ke bawah menjadi aku adalah pikiranku, aku adalah perasaanku, turun. Lebih turun lagi, aku adalah mobilku, aku adalah rumahku. Lebih turun lagi, aku adalah anggapan orang lain terhadapku, dan sebagainya. Makin turun. Nah, jiwa yang bagus itu adalah ketika kita naik ke atas. Di atas jiwa yang netral ini namanya jiwa berkesadaran ruang dan waktu. Oke. Ini yang tadi Coach Sony tanya. Jadi bagaimana kita ngeflow, mengalir. Karena sifat dari ruang dan waktu itu dalamnya ada energi. Dan energi itu sifatnya mengalir. Maka ketika kita punya kesadaran bahwa energi itu mengalir, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita alirkan saja. Maka ketika kita sudah sampai pada kesadaran ruang dan waktu, energi yang mengalir, maka di situ ada yang namanya letting flow. Silahkan saja ngalir. Jangan kita hambat, jangan kita sumbat. Jangan denial, jangan kita sangkal, jangan kita tekan gitu ya. Nah, bahkan dalam bahasa kesadaran energi ruang dan waktu ini tidak ada istilah luka batin, tidak ada istilah trauma, yang ada cuma sumbatan jiwa. Oke. Karena kan cuma ngalir dan nggak ngalir cuman itu. Oke. Nah, gimana biar ngalir? Maka letting flow itu ada empat tahapan. 4 tahap ya. Nah, kita bahas Kang. Apa aja itu? Tahap pertama letting come. Letting come, biarkan dia, izinkan dia datang gitu ya. Izin datang, udah.
Ya, jadi ketika misalkan kita lihat ada orang punten pacaran di depan masjid, marah dong kita, Pasti. ya. Nah, dalam bahasa letting come, yang diterima bukan pacaran di depan masjidnya, yang letting come-nya rasa marahnya. Oke. Itu inner game ya. Jadi kita tidak menerima Maksiat. maksiat, Iya. yang kita terima kita marah menerima maksiat. Iya. Nah, letting come. Iya. Oke, saya Terima, izinkan rasa marah itu. Yes. Karena itu menunjukkan kita punya value. Yes. Makanya kita marah gitu kan. Yes. Ya, Oke. begitu. Ya, letting come. Silahkan datang, silakan datang. Kemudian setelah datang, dia di sini akan bertamu di jiwa kita. Bertamu. Letting stay. Oke. Biarin dia datang. Biarin dia bertamu, biarin dia duduk, disajikan, kasih kopi ya. Nah, di situ ada makna penyaksian sebetulnya. Apa? Penyaksian. Penyaksian. Kita saksikan dia maunya apa, kita pahami pesan-pesan cinta yang dibawa dia. Oke, kita amati. Amati. Ya. Letting stay ya. Setelah itu ya, setelah dia puas, kita jamu dan sebagainya, baru kita letting go. Silahkan kalau mau pulang. Oke. Jadi tidak kita tekan, Enggak. tidak kita repress, tidak kita abaikan, tidak kita sangkal, izinkan dia hadir, kemudian kita amati apa pesan dari rasa itu, baru kemudian izinkan juga dia pergi dengan damai gitu ya. Letting go tadi yang ketiga. Letting go. Nah, setelah itu kita serahkan sama Allah. Letting God. Letting God. Ya. Masya Allah. Diserahkan. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau urusannya. Kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Iya. Taslim dan tawakal. Oh, keren tuh Kang. Itu bahasa di energi biar ngalir. Karena sifat manusia ini kan hakikatnya kita cuma energi kan. Iya. Secara ini loh, secara pendekatan ruang dan waktu. Kita energi. Jadi 4 tahap itu tuh Kang ya yang perlu kita lakukan Hmm. untuk bisa mengalirkan energi. Ya. Supaya nggak nyumbat, apa tadi, sumbatan jiwa. Jadi apapun judulnya, luka batin, sedih, cemas, kecewa, itu sebetulnya kalau boleh kita kelompokkan menjadi satu, itu sumbatan jiwa. Itu yang jadi sumber masalah dalam hidup. Yes. Maka supaya sumbatan jiwa itu lepas dan energi itu mengalir, 4 tahap tadi tuh Kang ya. Izinkan dia hadir, letting come. Kemudian ya, allow yourself to be human. Kita ini manusia. Nggak mungkin kita nggak pernah ngerasa marah. Nggak mungkin kita nggak pernah ngerasa sedih. Pasti kita ada masanya ngerasa cemas. Yes. Lalu letting stay, amati pesan apa yang dibawa dari rasa itu. Kalau kita marah ada pesan di situ. Kalau kita sedih ada pesan di situ. Kalau kita cemas ada pesan di situ. Setelah itu letting go. Izinkan dia pergi. Izinkan. Ya. Dan memang puncaknya letting God. Ya. Kita serahkan kepada Allah. Segala urusan jadi lebih mudah kalau kita kembalikan kepada Allah. Yes. Gitu Kang ya. Antum ada nggak pengalaman Kang? Beberapa alumni kelas antum, mungkin klien antum, orang-orang yang cerita-cerita menarik yang bisa antum bagi dari sebelumnya mungkin tersumbat jiwanya sampai akhirnya lepas. Perubahan apa tuh Kang biasanya yang akan hadir dalam hidup kita saat kita bisa ngeflow tadi? Mungkin pengalaman dari pengalaman saya dan istri dulu aja mungkin. Oh, gimana tuh Kang? Boleh ceritakan. Sejak saya belajar ilmu letting come, ya letting stay, letting go, letting God, itu badan nggak mudah sakit. Oke. Karena sudah menyadari bahwa aku adalah aku, tubuhku adalah tubuhku. Jadi ketika tubuhku sakit, yang sakit tubuhku. Iya. Nah, maka ketika aku sadar yang sakit tubuhku, aku izinkan, ya udah tubuhku memang sedang sakit. Iya. Aku izinkan, aku liatin aja. Iya. Nggak dikasih obat apa ya, makan biasa sebagainya ya. Akhirnya untuk sakit-sakit ringan ini mungkin perlu diperhatikan, sakit-sakit ringan itu cepat sekali sembuhnya. Masuk angin, sakit kepala, pegel-pegel ya, kan salah tidur juga cepat. Iya. Karena memang secara teori pun Kang Zain, seringkali sakit badan atau sakit fisik gitu ya, itu besar kemungkinan ada pengaruh juga karena sumbatan jiwa tadi kan. Yes. Perkara mental, pikiran, perasaan gitu ya. Jadi ketika lepas kita bisa ngeflow itu semua lebih sehat. Gitu Kang ya. Nah, apalagi Kang? Itu juga yang dialami istri. Iya ya. Kok sejak belajar ilmu kesadaran badan jadi fit ya, jadi lebih fit ya. Pertama itu. Yang kedua kemarin kan ngadakan pelatihan letting flow terapi yang angkatan pertama itu ya. Oke. Itu ada testimoni ya dari salah seorang peserta ya. Kang, saya nggak pernah merasakan tenang setenang ini. Saya baru seumur hidup merasakan tenang dengan tenang yang begitu tenangnya. Oke. Jadi saya itu seperti berjarak dengan keadaan padahal saya sedang ditekan dengan suasana yang sangat tidak enak. Iya. Ya. Bisa gitu Kang ya, insya Allah. Ya. Ketika kita sadar bahwa yang
yang sakit itu bukan aku, tapi cuman pikiran dan perasaan, terus kenapa harus kita jadi resah? Nah, ketika kita nggak sadar bahwa aku itu bukan pikiranku, Aku bukan nggak pikiranku. sadar itu ya, maka ketika pusing, maka kita bilang, aku pusing. Oke. Padahal yang pusing cuma pikirannya. Iya, iya. Nah, aku sedih, padahal yang sedih cuma perasaannya. Iya. Aku khawatir, padahal yang khawatir cuma emosinya. Nah, Iya. ketika kita menyadari itu, entah gimana, jadi ngeflow. Jadi kita ngizininnya gampang, ya, ngizinkan. Tapi ketika kita masih bersatu dengan pikiran perasaan kita, maka letting come hanya sekedar istilah, udah gue terima, aku terima. Nggak bisa, Iya, iya. nggak bisa diterima karena apa ya, melekat. Iya, iya. Melekat antara aku dan perasaan. Maka penting kemampuan asli bakat alami manusia itu ada di surat 7172 yang banyak orang jarang bahas. Nah, gimana tuh? Bersaksi. Oke. Ya, bersaksi. Bala sahidna. Ya. Jadi kemampuan dasar kita itu bersaksi. Apapun peristiwanya, saksikan aja dulu. Itu yang bikin kita sadar. Karena ketika kita bersaksi, langsung ada jarak. Kita kayak keluar dulu gitu ya. Keluar. Dari diri untuk mengamati apa yang sedang kita rasa. Otomatis. Iya, iya. Ya. Kalau tidak bersaksi, ya, kita mau pakai letting flow, mau pakai apalah metodenya, nggak bisa karena kita masih melekat. Bersaksi dulu aja, saksi ya, bala sahidna, ya Allah kami saksikan. Apalagi kalau kita buka surat Al-Baqarah 115 kan semuanya hakikatnya wajah Allah kan. Ya, kemanapun kita hadap, di situ ada wajhullah, ada wajah Allah. Ya. Kita saksikan saja dulu. Nah, setelah kita saksikan, kita bisa bilang, ya Allah saya izinkan rasa sakit ini hadir. Oke. Ya. Saya terima, saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya relakan. Jadi kalau dibuat sebuah kalimatnya, ya. Disingkatnya SIR. SIR. S-I-R-R. Oke. Saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya relakan. Masya Allah. Itu letting go. Nah kalau sudah dapat, udah gembira, baru saya rayakan SIR. R-nya. Oke, Masya Allah. Kang Zen paling pintar kalau bikin singkatan-singkatan begitu tuh ya. Jadi memudahkan kita memahami dan mengingat materi. Masya Allah. Kang, kalau berdasarkan pengalaman antum, apa sih sumbatan jiwa yang paling banyak antum temui di lapangan gitu ya? Bahkan ini kayaknya seru nih Kang. Ya. 1-2 menit mungkin bisa kita praktekkan di depan kamera gitu ya. Ya boleh. Sebagaimana antum bikin di Instagram tuh kemarin, itu asik juga tuh Kang. Ya. Jadi kita pandu teman-teman yang nyimak video ini untuk tadi melakukan 4 tahap dari letting flow ini. Ada pengalaman apa Kang? Yang paling banyak biasanya orang tuh? Paling banyak kalau saya lihat kecewa. Oke. Paling banyak kecewa. Apapun judulnya ya. Iya. Tapi kecewa itu kan ada di level 125 energinya kalau di apa? Hawking itu. Iya. Hasrat yang nggak terpenuhi. Desire tuh ya. Desire. Ya, itu kecewa. Hampir semua orang itu kecewanya punya ya. Iya. Nah, ketika kecewa itu hadir, tugas kita saksikan. Oh, kecewa sedang hadir. Jadi yang kita saksikan kecewanya, jangan kita saksikan penyebab kecewanya. Oh, sedang hadir nih kecewa. Saya saksikan. Saya izinkan kecewa ini hadir. Ya. Saya rasakan, saya relakan. Ya. Setelah itu nanti ketika dia ngalir, kita akan gembira dengan sendirinya tuh. Saya rayakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu kalimat merayakan itu ya. Kalimat merayakan itu, Pak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat merayakan. Iya. Karena kita kembalikan semuanya kepada Allah gitu ya. Iya kan, surat ayatnya begitu, surat Al-Baqarah 155 itu kan. Iya. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar sukacita, gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu perayaan sebetulnya. Iya. Ya, bukan duka cita, itu perayaan. Kadang-kadang kita mengaitkan itu dengan kalimat duka cita, duka ya. Padahal itu justru perayaan. Allah memberikan kabar gembira bagi siapapun yang mengucapkan kalimat itu gitu Kang ya. Iya. Masya Allah. Apalagi di ayat 157-nya ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka mendapat petunjuk. Dapatnya 3. Iya benar. Gimana nggak dirayain orang dapat 3? Betul Kang. Oh iya benar ya, ini ayat yang sudah lama kita hafal tapi kita baru ngeh nih salah satu kedalaman makna dari kalimat itu. Ya. Kang boleh Kang, kalau antum berkenan kita praktekkan, antum coba bimbing
teman-teman yang nonton di rumah masing-masing lewat video ini, mungkin ada rasa yang tidak nyaman, sumbatan jiwa. Kita praktekkan SIR tadi lewat 4 tahap letting flow. Mangga Kang Zain. Baik, teman-teman ya, yang hari ini sedang menyimak podcast dari Coach Sony, silakan hadirkan rasa kecewanya. Ya, yang masih sedang kecewa, kita akan sama-sama coba terapi kecewanya dengan letting flow terapi. Rasa kecewanya dirasakan di dalam dada, disimpan tangan kanannya di dalam dada. Oke, ya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Ya. Hadirkan dulu peristiwanya, hadirkan rasa kecewanya. Sekarang saksikan kecewa itu sedang ada di dalam dada. Saksikan rasa kecewa itu, izinkan dia hadir, jangan sedikit pun ditolak. Biarin aja, dia mau masuk ke dalam jiwamu, dia mau numpang lewat, izinkan saja. Sekarang rasakan sepenuhnya kekecewaannya. Rasakan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Relakan rasa kecewa itu untuk pergi. Ikuti kata-kata saya, ya Allah, saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya relakan. Tarik nafas. Lepaskan. Ikuti lagi, ya Allah, saya saksikan, saya izinkan, saya rasakan, saya relakan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Sekali lagi lebih dalam kalimatnya. Ya Allah, saya saksikan rasa kecewa ini. Saya izinkan ia hadir ke dalam jiwa saya. Saya rasakan sepenuhnya. Saya nikmati seutuhnya. Saya relakan ia untuk terus mengalir. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Silahkan tersenyum. Ya, ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti kepadanya kembali. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Alhamdulillah. Oke. Masya Allah. Dahsyat kan. Itu simple tapi powerful kan. Dan 4 tahap itu memenuhi kaidah-kaidah memang dalam merilis emosi ya Kang ya. Tapi tadi salah satu yang inspiring banget buat saya adalah ketika kalimat merayakan itu adalah kalimat istirja tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya yakin ya teman-teman kalau mempraktekkan ini dari hati ketika dalam keadaan batin tuh nggak nyaman ya. Tadi ada sumbatan jiwa, apapun judulnya, kecewa, sedih, cemas, marah. Ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan nih untuk bisa memenangkan inner game kita. Dan insya Allah nanti kalau mau belajar langsung sama Kang Zain, kepoin aja ya Instagramnya, Masya Allah. Kang Zain, dan memang efeknya itu banyak banget ya. Tadi selain fisik, sampai antum pernah nulis buku tentang keajaiban berlapang dada. Nah teman-teman, ini buku saya, ya, ini buku saya yang baru terbit beberapa bulan yang lalu. Mau tahu dari mana inspirasinya? Salah satunya dari sini, buku kecil ini bukunya Kang Zain ini, ya. Judulnya Keajaiban Berlapang Dada. Dulu pertama kali saya belajar sama Kang Zain tentang, ternyata lapang dada itu punya banyak banget impact positif dalam hidup. Meskipun Kang Zain di sini fokus pada konteks impian ya kan, dalam mewujudkan impian. Buku kecil ini menginspirasi buku yang saya tulis. Ya, mudah-mudahan ngalir buat Kang Zain nih. Amal jariyahnya. Bagaimana Kang? Berlapang dada tadi, jiwa yang tenang, itu punya efek ajaib dalam hidup. Jadi kan kita meminta hanya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ini. Misalkan doanya memohon. Ya. Kita punya keinginan. Kita punya impian. Biar lebih mudah, mungkin saya. Nah, ini contoh ya. Ini anggap aja gelas kosong yang kapasitasnya 300 ml. Oke. Lalu gelas ini berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku air 1 liter. Yes.
pertanyaannya, apakah Allah kabulkan? Maka sebenarnya Allah pasti kabulkan karena Allah janji. Yes. Ini Astajib lakum. pasti dong. Ya Allah janji nggak pakai insya Allah kan? Pasti dikabulin. Nah, kalaupun Allah kabulkan, pertanyaannya yang ketampung berapa? Sesuai dengan wadahnya. Sesuai dengan wadah. Berarti tidak ada masalah dengan doa yang kita panjatkan dan apalagi dengan Allah. Yes. Yang masalah adalah kapasitas diri kita, Oke. lapangan dada. Nah itu motivasi isi Iya, buku iya. itu intinya begitu. Bagaimana kita berlapang dada? Kalau udah lapang dada, maka disitulah berlaku fa inna ma'al usri yusra. Oke. Maka kalimat itu kan diawali dengan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu untukmu? Kalau udah dada lapang, kerasa bahwa sulit dan mudah itu berbarengan. Iya, iya. Tapi kalau dada sempit, yang kerasa sulit doang. Iya, iya. Artinya Kang, banyak orang yang punya keinginan, punya impian, punya doa, tapi wadahnya masih sempit gitu ya. Iya, makanya perlu baca buku Coach Sony nih, Oh, Masya Allah. biar lapang dadanya. Iya. Dan itu kapasitas itu juga tentang inner game ya Kang. Ya, Bagaimana kita Iya. menata pikiran, mengolah perasaan. dengan sir itu ya itu melapangkan dada secara otomatis. Oke. Baik, ini kalau mau ngebahas tentang materi Kang Zain ini banyak banget. Ada lagi berikutnya teman-teman. Tentang terapi spirit napas. Ini apa nih Kang? Iya. Bagaimana kita menumbuhkan keikhlasan dan menambah kesehatan. Teman-teman nanti kalau mau pesan buku-buku Kang Zain, kita kasih linknya di deskripsi ya. Tentang apa ini Kang? Spirit napas. Apa bedanya sama letting flow tadi? Ada kaitannya Ya, kah? ada kaitan. Hmm. Pertama, kaitannya letting flow itu bicara tentang jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Oke. Ya, sedangkan nafas bahasa Arabnya nafas. Oke. Nafs artinya jiwa, nafas artinya nafas. Dan kalau ada kedekatan huruf di bahasa Arab biasanya ada kedekatan makna, Yes. kedekatan maksud ya. Sehingga orang yang jiwanya teratur, nafasnya pasti teratur. Oke. Ya. Orang yang berspiritualnya bagus, jiwanya yang dibaikin, nafas jadi baik. Tapi ada metode-metode yang mungkin di luar sana menggunakan metode napasnya yang dibaikin biar jiwa jadi baik. Oke. Karena memang bolak-balik. Ya. Nah, bolak-balik ya. Nah, ketika kita belajar napas, terapi spirit napas, di situ saya menyampaikan kita sadari loh, setiap napas kita ini ada maknanya. Ya. Ketika kita bernapas, minimal kita melakukan 3 minimal, yaitu menerima, Oke. menahan, Yes. melepaskan. Iya. Menerima, menahan, melepaskan. Melepaskan. Itu proses dalam bernapas ya. Ya. Dan hidup juga seperti itu. Hmm. Dan hidup jadi menderita, hidup jadi masalah, yaitu ketika kita diminta menerima oleh Allah, malah kita melepaskan. Kita Oke. diminta melepaskan, kita malah menahan. Oke. Diminta menahan, kita malah melepaskan. Nah, begitu. Iya, iya, iya. Tidak pada tempatnya. Nah, butuh kesadaran. Mulai kita belajar, oh nerima itu kenapa saya harus nerima? Nerima itu ya ketika kita ridho dengan keputusan-keputusan Allah sehingga akan hadir rasa senang. Hmm. Ketika menahan itu secukupnya karena kalau berlebihan akan hadir rasa tegang. Oke. Kalau melepaskan ya itu akan hadir rasa lapang. Oke. Nah, satu lagi menyerahkan. Itu orang beriman lahir rasa tenang. Oke, oke. Menerima itu menghadirkan senang. Senang, Menahan itu kalau tidak pada tempatnya bisa bikin kita tegang. tegang, Melepaskan itu bikin kita lapang, lapang. Dan akhir menyerahkan bikin kita tenang. tenang. Nah, gitu. Sebetulnya mirip dengan letting flow terapi. Iya, iya. Mirip ya. Itu kan memang letting flow terapi itu terinspirasi dari terapi spirit napas ini. Iya, iya. Begitu ya. Sekarang kita lihat diri kita. Hari ini banyak orang yang ketika ingin dadanya lapang, nunggu masalah selesai. Kan begitu kan, kalau doa Nabi Musa kan Lapang dada dulu. baru Urusan mudah. urusan mudah. Itu kan orang beriman. Iya. Kalau orang beraman, Beraman. urusan mudah dulu. Baru lapang dada. Iya. Karena lapang itu ada di tengah. Oke. Ya, beda sama tenang. Apa bedanya, Kang? Tenang itu melekat kepada Allah. Mm-mm. Kalau lapang itu tidak melekat kepada makhluk. Oke. Kalau kita sudah melekat sama Allah, otomatis lapang. Iya. Tapi orang yang lapang belum tentu dia melekat sama Allah. Iya, 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 iya. Ini menarik teman-teman. Jadi memang teman-teman paham ya kenapa saya hadirkan Kang Zain dalam podcast Inner Game. Karena kalau ngomongin Inner Game itu tentang itu yang perlu kita kuasai, kita pahami, kita sadari. Bagaimana kita mampu menerima, melepaskan, menyerahkan. Ya. Ketenangan, kelapangan itu juga berkaitan dengan kemelekatan gitu Kang ya. Betul. Banyak orang nggak mau lepas. Dia megangin terus. Nyumbat dong. Nyumbat. Ya.
Akhirnya tadi sempit dada, Ya. banyak efek dalam hidup. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kang Zen atur nuhun nih, banyak banget ilmu yang kita dapat. Sami-sami. Kang, antum lagi sibuk apa nih sekarang? Ya selain mungkin ngisi, memenuhi undangan, pelatihan-pelatihan, apa yang sekarang sedang jadi fokus atau concern antum beberapa waktu terakhir? Di main di ranah being ya. Saya sedang lebih menyadari jati diri sejati ini siapa. Oke. Kelihatan gak sibuk tapi sebetulnya sedang sibuk di dalamnya. Oh. Sedang sibuk aku ini siapa ya. Hari ini bukan hari ini, mungkin beberapa waktu sebelumnya yang lebih sering saya lakukan adalah doing ya. Saya cari ke sana, cari ke sini. Saya sekarang coba banyak kontemplasi. Oh, being ya. Being, Bukan doing. bukan doing. Main di being ya. Oh, aku ini oh, pantesan. Jadi terus mengevaluasi ya, menyadari sehingga ketenangan itu menjadi hadirnya itu bukan karena meraih sesuatu ya, tapi karena memang ketenangan itu sudah built in dalam diri kita. Built in. Iya, built in. Jadi nggak perlu dicari. Kalau orang mencari ketenangan pasti nggak dapat. Oke. Kenapa? Ya kalau nyari kan keluar. Iya. Itu hanyalah intended side effect gitu ya. Ya. Efek samping sebetulnya. Efek samping. Bukan kita cari, Nggak. tapi dia akan hadir dengan sendirinya. Iya. Sudah ada bahkan. Iya, sudah ada bahkan ya. Jadi jiwa itu memang kan ada 3 bakatnya, itu ada nafsu Tadi ya. mutmainnah tadi Iya. ya, dan seterusnya. Itu sudah ada, tinggal kita pilih. Oke. Nah, yang memilih siapa? Si sadar tadi itu. Si sadar tadi, si Fuad tadi, si Afidah tadi itu yang memilih. Jadi bagaimana kita hari ini memilih apa yang sudah Allah hadirkan dalam diri kita. Memilih pikiran-pikiran yang positif di antara ribuan pikiran negatif yang datang kan begitu. Dan kita diberikan kemampuan untuk memilih itu. Itulah kita yang akan disebut khalifah kan. Yes. Bertanggung jawab kita. Jadi kalau ditanya siapa aku? Aku yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita masih menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, berarti dia bukan si aku yang ngomong. Playing victim mentality. Itu berarti yang ngomong si pikiran dan perasaan dia itu. Iya. Ya itu. Main ke dalam. Masya Allah. Sekarang jalan-jalan ke dalam aja sekarang. Inner journey, jalan-jalan ke dalam. Jalan ke dalam ya. Inner journey ya. Iya. Dan itu mahal kan. Kata para ulama terkadang tafakur itu Ya. bisa lebih afdol dibandingkan Ya. sholat sunnah ribuan rakaat kalau tanpa rasa gitu. Masya Allah. Ya. Kang Zen, makasih banyak nih. Obrolan kita nggak kerasa ya teman-teman sekalian. Banyak banget tadi ilmu yang kita bahas. Insya Allah nanti kapan-kapan, kurang rasanya kalau satu episode bersama Kang Zain ya. Kita akan kupas lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman bagi yang mau tahu info lebih banyak tentang Kang Zain, silakan boleh follow Instagramnya Kang Zain Jelep. Ya saya baru tahu ternyata Jelep itu singkatan tuh. Apa tadi Kang? Jiwa lapang. Jiwa lapang, energi berkah berlimpah ya. Beliau punya beberapa program training juga ya. Dan kalau mau ngundang beliau juga nanti insya Allah kita akan cantumkan di deskripsi video di bawah. Ya. Kang Zain sekali lagi hatur nuhun. Sami-sami. Datang ke Bogor, kota hujan, disambut dengan hujan ya teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin video ini back soundnya suara petir dan gemericik hujan. Mudah-mudahan tetap bisa disimak dengan baik. Dan insya Allah kita akan bahas lagi tema-tema yang lain. Masih seputar Inner Game bersama guest star yang lain. So, tetap di Inner Game Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.